Selamat pagi semua, shalom buat seluruh kita yang boleh hadir, Bapak Ibu, saudara sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh pengurus. Shalom yang boleh memberikan kesempatan buat saya membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Pada waktu mungkin sebulan yang lalu ya Pak Wi memberitahukan saya untuk membawakan firman Tuhan di dalam kebaktian umum. Mungkin ada satu yang harus saya putuskan gitu kan. Apakah saya bilang iya Pak Wi, saya bersedia untuk membagikan firman Tuhan di dalam kebaktian raya ini. Dan kalau jujur ditanya, memang saya sudah siap. Gitu. Saya belum siap. Tetapi saya punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang membawa saya untuk mengatakan, iya Pak Wi, saya siap. Lalu Pak Wi berikan tema-tema yang saya harus bawakan. Dan entah mengapa Tuhan saya pilih buat saya untuk milih pada hari ini yang temanya adalah berakar dalam firman Tuhan gitu. Saya nggak tahu pada waktu memilih ini, saya cuma berpikir tadinya saya cuma berpikir gini, waktunya saya pikir jangan masih biar agak lama dan biar saya bisa mempersiapkan untuk lebih baik lagi buat sharing di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi setelah saya coba renungkan, saya coba siapkan semuanya, Tuhan terus bicara. Memang saya punya background di pendidikan saya di IPB, sama seperti Ibu Indri ya. Jadi kita satu alumni nih. Jadi, terus kemudian saya udah saat ini saya udah nggak kerja lagi, jadi saya udah masuk masa pensiun. Dan saya punya lahan kosong di atas di rumah itu dak kosong gitu, jadi dak yang atasnya langsung kena matahari kosong, tapi saya mulai tanam dan ada beberapa saya sharing yang saya sudah tanam gitu. Jadi saya juga nggak tahu dengan berjalannya waktu terus itu jadi penuh sekarang, jadi penuh dengan tanam-tanaman, ada yang bunga, ada yang buah dan lain sebagainya. Nah, berakar dalam firman Tuhan, kita kembali ke tema yang harus kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Jadi temanya adalah berakar dalam firman Tuhan, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kata berakar, kemudian dalam firman Tuhan, ya. Nah, kita mau baca di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ke-7. Iya, jadi berakar dalam Tuhan dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya bacakan buat kita semua, bunyinya demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Sekali lagi dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan bahwa berakar dalam firman Tuhan adalah yang pertama, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada 2 poin yang nanti kita akan coba sama-sama lihat lebih dalam lagi. Dan yang selanjutnya di ayat yang ketiga katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia atau di dalam firman Tuhan dan dibangun di atas Dia.
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa saya ulang-ulang untuk membacakan di Kolose 2 ayat 6 dan 7? Supaya kita benar-benar boleh mengerti, supaya kita boleh benar-benar melihat ayat-ayat yang akan nantinya kita mau lihat lebih dalam lagi. Dan satu ayat lagi yang saya akan baca sebelum saya coba menguraikan apa yang Tuhan taruh di dalam Kolose dan Efesus ini, yaitu di Efesus 3 ayat yang ke-17. Silakan kalau yang mau baca, yang mau buka firman Tuhan, yang mau membuka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17. Oke, kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iya, firman Tuhan kita sudah baca sama-sama. Ada dua dari pasal yang kita baca pada siang hari ini, yaitu Kolose 2 ayat 6 dan 7 dan Efesus 3 ayat 17. Nah, kita masing-masing tetap boleh baca di rumah tentang ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan, dan mari kita coba sama-sama melihat. Ya, ini saya udah kasih penebalan. Di yang pertama adalah kamu telah menerima Kristus Yesus. Boleh Sensen next slide-nya. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi nanti ada 4 yang saya bagi di dalam berakar dalam firman Tuhan. Jadi berakar dalam firman Tuhan, yang pertama adalah poinnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu seperti yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Tadi kita sudah baca, dikatakan di awal daripada ayat sebelum berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya, kalau kita mau berakar di dalam firman Tuhan, tetapi kita nggak pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, atau kita nggak pernah melakukan pengakuan bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita yang keluar dari mulut kita, dan mengakui bahwa Dia satu-satunya juru selamat kita, jangan mimpi bahwa kita akan berakar di dalam firman Tuhan. Nah, boleh dikatakan bahwa yang pertama kali kalau kita mau berakar dalam firman Tuhan, artinya kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, di dalam menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Juru Selamat kita, maka ada unsur-unsur yang harus kita lakukan. Misalnya, kita harus bertobat. Artinya bertobat itu berbalik, ya, berbalik 180 derajat, bukan 360. 360 berarti balik lagi seperti yang awal. Jadi tadinya kalau misalnya kita menghadap ke satu tempat, itu harus benar-benar berbalik, berlawanan arah dengan yang tadi kita lihat. Jadi 180 derajat. Nah, di dalam kita menerima Tuhan Yesus sebagai secara pribadi sebagai juru selamat kita satu-satunya, di sana ada pertobatan. Ya, kalau kita lihat dari slide yang sudah saya siapkan, dikatakan bahwa kita harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Untuk itu kita bisa berakar di dalam firman. Ini adalah hal yang paling pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin berakar di dalam firman Tuhan, atau dapat dikatakan sebagai awal langkah kita untuk bisa berakar di dalam firman Tuhan. Jadi, tidak mungkin kita dapat berakar dalam firman Tuhan tanpa terlebih dahulu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya. Ini yang sangat penting.
Jadi kalau kita nggak pernah menyatakan atau menerima Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya secara pribadi, ya kita nggak bisa menjalani proses selanjutnya. Pada waktu saya merenungkan firman ini, itu yang Tuhan katakan. Jadi kamu nggak usah ngomong banyak-banyak lagi kalau memang kita sendiri belum menerima Tuhan Yesus. Jadi syarat atau sesuatu yang mutlak yang harus ada di dalam orang yang ingin berakar di dalam firman Tuhan, yang tentunya kalau Tuhan sudah katakan berakar dalam firman Tuhan, ini pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Berakar dalam firman Tuhan, kita lihat nanti bahwa ini mempunyai satu dampak buat seluruh kehidupan kita. Yang kalau kita bilang, kadang-kadang kita kan bilang gini, ya hidup di dunia ini, ya kalau misalnya banyak duit pasti senang. Terus ya, duit ujung-ujungnya adalah berkat. Jadi berakar dalam firman Tuhan udah pasti. Kalau yang namanya berkat dan lain sebagainya itu Tuhan pasti sudah sediakan buat kita. Sesuatu yang luar biasa Tuhan pasti sediakan buat kita. Oleh sebab itu, yang pertama tadi dikatakan bahwa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini mutlak harus ada untuk kita yang mau berakar di dalam firman Tuhan. Kita lihat yang kedua, poin yang kedua. Next slide, ya, dibuka aja semua. Oke, nah ini hal kedua yang saya juga ambil di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 tadi, yang berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah ini saya ambil sebagai poin yang kedua, yang berbunyi, hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk tetap di dalam Kristus, maka kita harus berakar di dalam firman Tuhan, atau berakar di dalam Kristus. Sekali di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus. Kita harus berakar semakin kuat dan jangan pernah lagi lari daripadanya. Berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia selama-lamanya dan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Ya, kita lihat yang berikutnya. Kita akan murtad atau lari dari Tuhan Yesus Kristus kalau kita tidak berakar dalam firman Tuhan. Ini dikatakan di dalam Markus 4 ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ini poin yang kedua untuk kita berakar di dalam firman Tuhan. Jadi hidupmu harus tetap di dalam Dia. Artinya apa? Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Mencerminkan apa sih perkataan ini? Kalau kita bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Artinya apapun yang terjadi, baik itu kesukaan, baik itu yang kita nggak suka, baik itu mendatangkan yang orang bilang, oh kamu diberkati karena mengikut Tuhan, atau orang yang katakan bahwa kok kamu ngikut Tuhan malah tambah susah ya. Dengan segala macam perkataan atau penilaian dari orang yang ada di sekeliling kita, tetapi kalau hidupmu tetap di dalam Tuhan, kau akan katakan sekali Kristus, tetap Kristus, apapun yang terjadi. Di Ibrani 3 ayat 14 dikatakan, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Nah ini nggak kelihatan nih, saya coba ini ya. Sebentar. Iya. Ibrani 3:14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Dan yang terakhir, satu ayat lagi untuk hidup tetap di dalam Dia atau di dalam Yesus, dibangun dalam Dia supaya kita kudus, Roma 11 ayat 16b, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus.
Jadi hal kedua yang kita mau sama-sama lihat dan kita sama-sama mau belajar tentang berakar dalam firman Tuhan adalah tadi ya, hidup tetap di dalam Dia. Artinya sekali Kristus tetap Kristus. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau hidup kita di dalam Dia dan hidup kita berakar di dalam firman Tuhan, maka semuanya itu tidak akan bisa menggoyangkan kita, atau semuanya itu tidak akan membuat kita lari atau pergi daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi jelas sekali di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalau mau berakar di dalam firman Tuhan, hidupmu tetap di dalam Dia. Ini hal yang kedua. Kita lihat hal yang ketiga, berakar di dalam firman Tuhan adalah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ini juga saya ambil dari apa yang dikatakan di dalam Kolose. Yang ini Kolose 2 ayat yang ke-7 ya, dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam Dia yang telah diajarkan teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah yang di kata-kata yang terakhir dikatakan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau kita penuh dengan ucapan syukur, kalau tadi ada yang baca ya renungan yang disampaikan atau yang dikirim oleh Ibu Indri, ya tadi dikatakan bahwa saya lupa namanya, itu ada yang lagi sakit katanya, terus istrinya bilang, aduh kamu kesian banget gitu deh. Tapi orang itu bilang, kenapa kesian? Saya tidak menderita katanya. Lebih menderita lagi Tuhan Yesus katanya yang sudah menanggung dosa seisi dunia ini gitu kan. Tadi itu juga dikatakan di dalam Efesus ya, atau mungkin sebentar kita baca ya yang dari dikirim tadi sama Ibu Indri ini, kalau yang mungkin lihat atau baca ya. Nah ini namanya Bill Bright ya, pemimpin kampus Crusade for Christ, sedang sakit parah dan tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya dan seterusnya ya. Nah, dikatakan bahwa meski tak berdaya lagi, rasa syukur selalu meluap dari hati Bill. Ia berucap bersyukur dalam segala hal, termasuk terhadap hal-hal yang menyakitkan adalah bukti iman kita kepada Allah. Ya, jadi jelas banget Tuhan Yesus mau katakan kepada kita, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau itu terjadi, segala kekhawatiran, segala apapun, segala ketakutan apapun, kalau itu kamu padukan dengan bukan padukan. Jadi kita merasa takut, tetapi kita selalu kata Tuhan Yesus terima kasih buat segala sesuatu yang Kau berikan buat kita. Nah ini dikatakan oleh seseorang yang tadi namanya Bill Bright itu dalam posisi dia sedang sakit. Dalam arti mungkin posisinya ya sekarat gitu, tetapi dia boleh mengatakan saya mengucap syukur gitu. Ini sungguh luar biasa. Nah, berakar dalam firman Tuhan yang ketiga adalah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kata melimpah berarti bukan sedikit, artinya bukan secukupnya, tetapi melimpah. Melimpah artinya melimpah itu tidak habis-habisnya. Kalau bisa tidak habis-habisnya ucapan syukur yang keluar dari kita, tapi bukan sekedar kita mengucap syukur gitu, cuman karena saya sakit sih, saya kecewa sih, saya merasa putus asa sih, tetapi kan ya untuk menghibur diri. Nah, kata menghibur diri ini yang saya nggak setuju. Jadi kita benar-benar mengucap syukur artinya kita menerima keberadaan kita menerima keterpurukan kita yang kita percaya bahwa itu yang Tuhan izinkan buat kita. Sehingga dari mulut kita keluar ucapan syukur. Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah
dan Bapa kita. Jadi ucapan syukur itu berlandaskan kepada Tuhan Yesus. Kita mengerti bahwa apa yang sedang terjadi itu seizin Tuhan. Saya pernah menyaksikan pada waktu saya mau masuk masa pensiun, malah saya jatuh, dengkul saya pecah 8, kemudian harus dioperasi. Bukan soal operasinya, tetapi harus mengeluarkan biaya sendiri karena asuransi dari perusahaan tidak mengcover seluruhnya. Jadi ya banyak hal yang harus saya hal yang saya harus alami di dalam menghadapi persiapan masa pensiun. Harusnya orang pensiun itu kan senang-senang gitu kan, sudah mengakhiri masa kerjanya gitu. Tetapi itu yang Tuhan berikan buat saya. Tetapi saya boleh lewatin semuanya itu dengan mengucap syukur. Kadang-kadang orang bilang gini, ini orang dablek kali ya, udah menderita, udah ini, tapi kok tetap aja gitu kayak nggak punya apa ya, kayak nggak punya perasaan atau apa gitu kan. Udah susah, udah apa, tapi kok kayaknya santai-santai aja gitu. Apa lu nggak ini ya, nggak punya, istilahnya kalau kasarnya itu nggak punya otak gitu kan. Mestinya kan berpikir, berapa gitu, terus kelihatan susah dan sebagainya. Enggak, itu nggak kita lakukan. Karena apa? Ya tadi, karena hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Artinya apa? Bukan pasrah ya, saya nggak setuju juga dengan kata pasrah, bukan. Jadi, waduh, gimana ya, kondisi keuangan lagi seperti ini, terus kemudian ditimpa dengan ini dan lain sebagainya. Kok malah saya menerima seperti ini gitu. Tetapi kalau kita tetap di dalam berakar di dalam firman Tuhan dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur, saya yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa melewati semuanya itu dengan luar biasa. Sehingga akhirnya kita katakan bahwa Tuhan Yesus terima kasih buat semuanya karena saya berhasil melewati itu dengan bersama dengan Engkau. Next, kita lihat yang selanjutnya, yang keempat. Oke. Poin yang keempat saya tulis adalah berakar dalam firman Tuhan, artinya berakar juga di dalam kasih Tuhan Yesus, yaitu kasih Bapa, kasih agape. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus telah memberikan dirinya untuk kita, untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan Dia. Nah, berakar dalam firman Tuhan artinya berakar juga di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan Yesus, yaitu agape. Apa artinya ini? Artinya dari semua yang Tuhan ajarkan, kita mau tetap berlandaskan kepada kasih Bapa. Dikatakan di sini bahwa berakar di dalam firman Tuhan artinya kita juga berakar di dalam kasih Bapa atau agape, seperti yang tadi saya sudah katakan, karena kita tahu bahwa Allah itu kasih dan Allah itu juga firman. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi nggak mungkin kalau kita bilang kita berakar dalam firman Tuhan, tetapi orang firman itu Tuhan itu Allah sendiri, dan kita artinya kita nggak meneladani daripada kehidupan Tuhan Yesus yang ialah adalah Allah sendiri. Harus dan nggak bisa ditawar lagi kalau kita berkata bahwa berakar dalam firman Tuhan itu adalah meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang harusnya juga kita lakukan sebagai anak-anaknya. Jadi ini poin keempat ya. Jadi kalau kita lihat lagi dari yang pertama sampai keempat, naik slide selanjutnya, ya, berakar dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 dan Efesus 3 ayat yang ke-17 ada 4.
poin yang tadi sama-sama kita sudah lihat. Yang pertama adalah telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua adalah hidup tetap atau teguh dan dibangun di dalam Dia atau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Yang keempat, berakar di dalam Tuhan Yesus, yaitu kasih Bapa atau kasih agape. Nah, ini 4 hal yang harus ada di dalam berakar di dalam firman Tuhan Yesus. Menurut Kolose 2 ayat 6 dan 7 serta Efesus 3 ayat ke-17 ya. Jadi menerima Kristus, hidup tetap di dalam Dia, hatimu melimpah dengan ucapan syukur dan berakar pula di dalam kasih Tuhan Yesus, artinya mengerti tentang kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kita. Dan Dia sudah mengasihi kita, artinya kita juga mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita menuruti apa yang Dia katakan, kita menjadi teladan atau mengikuti apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Pasti kalau kita mencintai seseorang, kalau kita sayang seseorang, kalau kita menghormati seseorang, kita pasti mendengarkan apa yang dia katakan, atau nasihat-nasihat, atau mungkin arahan-arahan yang dia berikan kepada kita. Dan demikianlah juga kalau Tuhan Yesus sudah berfirman buat kita, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak hal yang selama hidupnya dia kerjakan, dan kita percaya kalau kita berakar di dalam firman-Nya, kita juga berakar di dalam kasih Tuhan Yesus, dan kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan dan yang Tuhan Yesus teladani buat kita. Nah, sebelum kita masuk lagi di dalam beberapa hal tentang berakar dalam firman Tuhan, mungkin saya akan tayangkan satu video singkat, kurang lebih 3 menit. Silakan, Sen. Ini boleh diamatin sama-sama. Coba dilihat, nanti mungkin ada beberapa hal yang saya akan tanyakan ya tentang video yang kita lihat sama-sama. Jadi nanti coba kita sama-sama mau lihat ini kurang lebih durasi waktunya 3 menit ya. Coba kita lihat dari awal sampai akhir. Nanti tolong jawab pertanyaan saya. Ya, ini menggambarkan ada satu benih ya yang ditanam atau diletakkan di dalam satu tanah yang sangat subur. Dan di sebelah kiri kita lihat ada hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ini hari kelima. Apa yang terjadi di hari kelima, terus kemudian hari keenam, ada satu pergerakan, ya, ada sesuatu yang bergerak. Hari ke-9. Hari ke-14.
Oke. Iya, kita udah sama-sama melihat satu video yang sudah dibuat. Tentunya buatnya nggak gampang tuh ya, karena kita seakan-akan bisa melihat bahwa dia mempresentasikan bagaimana tumbuhan atau biji ini berubah menjadi satu bentuk yang disebut tanaman atau pohon. Nah, pertanyaannya adalah mungkin kalau ada yang bisa bantu untuk kita sama-sama sharing. Kalau tadi kita udah lihat videonya, mungkin ada yang melihat yang di dalam video ini. Gitu. Apakah yang dimaksud dengan akar kalau kita lihat di dalam video tadi? Ada yang mungkin bisa bantu? Ada yang lihat? Kalau tadi kita lihat yang pertama ada daun-daun yang tumbuh, kemudian ada akar. Nah, kalau di sini kita melihat akar itu seperti apa sih buat pohon ini? Ada yang bisa bantu, silakan. Jadi saya coba. Iya, Pak Longgam, silakan. Oh ya, jadi kalau kita lihat tadi bahwa berakar dalam firman Tuhan yang digambarkan dengan pertumbuhan pohon itu, yang pertama akar itu kita lihat merambat karena sumber dari kehidupan pohon itu yang membuat pohon atau nutrisi yang diperlukan pohon itu untuk bertumbuh itu hanya ada dari akarnya. Jadi yang semakin banyak akar itu sendiri di dalam pengertian firman Tuhan yang kita bahas hari ini, yang semakin berakar firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, berarti sesungguhnya bahwa kita itu akan membawa nutrisi kepada pohon, di mana diri kita itu yang pohon yang Tuhan harapkan nantinya untuk semakin besar dan semakin berbuah. Itu pengertian yang bisa saya berikan. Thank you, Pak Longgam. Luar biasa ya. Ada lagi mungkin dari hal-hal yang tadi kita sudah pelajarin, dari yang pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat, ya kan? Apa yang kita bisa ambil dari keempat hal tersebut dengan video atau film yang baru kita lihat? Silakan yang lain. Oh, tadi Pak Longga mengatakan bahwa akar itu sebagai apa ya, yang membawa nutrisi, ya, kehidupan, ya. Kehidupan itu dimulai dengan tadi adanya tumbuhnya akar. Memang kalau kita perhatikan tadi dari biji itu yang pertama kali keluar memang akar, dan terus semakin banyak di dalam tanaman tersebut. Mungkin ada yang lain, silakan. Saya nambahin sedikit. Ya, jadi Pak Paulus. akarnya itu ke dalam, semakin dia bertumbuhnya bagus. Jadi kalau akarnya nggak bisa ke dalam, tumbuhnya nggak bagus. Jadi penting sekali berakar ke dalam, baru tumbuhnya tanaman itu akan bagus. Itu aja. Yes, nah ini sama nih. Ini jadi bertumbuh itu akarnya ke dalam. Nah, yang satu lagi tumbuh ke atas. Ya. Jadi semakin dalam akarnya, dia menumbuhkan daunnya semakin banyak, terus kemudian dia bisa
terus ke atas. Silakan lagi, masih banyak poin-poin yang kita bisa lihat di dalam video yang baru saja kita saksikan. Silakan, mungkin ada satu lagi yang bisa memberikan komentar atau menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Silakan, satu orang lagi. Saya boleh Ko Andrew? Ya, silakan Bu Popi. Kalau kita lihat dari video tadi kan akarnya itu kan bertumbuh duluan ya sebelum pohon itu bertumbuh ke atas. Kenapa ya? Menurut saya akar itu sangat penting karena akar itu akan menyerap nutrisi, menyerap air sehingga pohon itu akan bertumbuh dan memberi buah. Jadi akar itu harus menyerap dulu nutrisi, kemudian akar itu yang membuat pohon itu akan menjadi kokoh. Kalau akarnya itu nggak bertumbuh sampai ke dalam, maka pohon itu mungkin bertumbuh tapi sebentar kemudian akan layu dan mati. Jadi akar itu sangat penting. Selain menyerap nutrisi, akar itu juga akan membuat kokoh sebuah pohon. Karena itu menjadi dasar dan akar dari pohon itu. Terima kasih. Yes, thank you Bu Popi. Oke, thank you buat semuanya. Jadi kembali saya mau naik lagi ke atas. Dikatakan tadi kan berakar dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ ada pertobatan. Kita lihat, kalau satu benih yang akan ditanam, dia harus apa dulu? Hancur. Dia harus hancur, dia harus membusukkan, dia harus meninggalkan kulit yang keras yang menutupi apa tuh namanya, kalau nggak salah dulu Bu Popi juga pernah cerita ya, kalau kita nanam toge katanya, nah itu dia akan berkecambah. Nah kulit kacang hijau yang sangat keras itu kan menutupi si kecambah yang mau keluar itu, dan jadi harus dihancurkan. Jadi inilah proses kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Di sana ada pertobatan dan lain sebagainya, sehingga kalau itu sudah dihancurkan maka akan tumbuh satu kehidupan yang baru. Nah, yang kedua adalah hidup teguh tetap di dalam Tuhan. Artinya kalau kamu mau tumbuh, kalau kamu mau berakar di dalam Tuhan, kalau kamu mau hidup, kamu harus tetap tuh di dalam tanah itu. Nggak bisa dong, misalnya tiba-tiba dia sudah pecah, dia sudah ini dan lain sebagainya, terus kemudian ini benih ini keluar gitu, jalan-jalan gitu. Dia nggak mungkin akan hidup gitu. Dia harus tetap ada di dalam tanah tersebut, tanah yang subur itu. Ini berbicara tentang hal yang kedua, hidup tetap teguh di dalam atau dibangun di dalam Dia itu yaitu Tuhan Yesus. Nah, benih itu harus ada tetap di dalam tanah itu, kemudian dia akan terus bertumbuh dan hatinya melimpah dengan usaha. Dan ini adalah satu proses ya yang selanjutnya. Ya, kita bisa bilang, oh ini ucapan syukur bisa ditandai dengan mulai tumbuhnya daun-daun dan sebagainya. Kemudian kasih Tuhan atau kasih agape itu, nah ini adalah yang selanjutnya yang kita mau sama-sama lihat di dalam slide-slide saya berikutnya. Silakan, Sensen mungkin. Oke, nah berakar di dalam firman Tuhan seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Longgam, Pak Paulus, kemudian Bu Popi, semua melihat bahwa akar itu adalah satu bagian yang penting di dalam satu pohon. Ya, ada nggak sih pohon yang kita lihat hidup, terus kemudian kita lihat bagus, tetapi ternyata nggak ada akarnya? Ada, ya, tapi pohon plastik. Jadi kalau kita lihat ya, ada pohon yang nggak ada akarnya gitu, dan kadang-kadang saya nggak tahu ya kalau misalnya bikin pohon buatan itu akarnya dibuat nggak? Biasanya cuma kelihatan dahan-dahannya, terus kemudian kelihatan buahnya, dan biasanya akarnya itu ditutup terus diganjel supaya dia dapat berdiri kokoh. Nah, coba kita lihat. Yang pertama ini berakar dalam firman Tuhan dan fungsi akar. Saya angkat memang hanya yang pertama ini adalah akar ya. Karena kita sama-sama tadi sudah menyaksikan atau melihat film bahwa begitu pentingnya akar ada di dalam sebuah pohon.
Fungsi akar yang pertama adalah kasih Allah atau agape yang diberikan buat kita, membuat kita apa? Merasa kuat dan merasa aman karena pengorbanan Yesus, dan kita akan menjadi kuat sehingga tidak mudah goncang. Seringkali angin ini menguji, jadi maksudnya gini, angin ini menguji kekuatan daripada pohon, ya. Angin yang kencang menghantam sebuah pohon. Nah, apanya yang sedang diuji sama angin ini? Akarnya, ya. Kalau akarnya tidak kuat, maka pohon ini akan tumbang. Tetapi kalau akarnya kuat, pohon ini akan tetap berdiri walaupun angin kencang menerpa pohon tersebut. Di Amsal 12 ayat yang 3b dikatakan bahwa tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Artinya kita nggak mudah meninggalkan Tuhan, kita nggak mudah jatuh dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita kalau akar kita kuat, kalau akar kita kokoh. Dan tadi yang Pak Paulus katakan bahwa sampai ke dalam. Mau apapun yang kita hadapi, kalau kita punya akar yang kuat di dalam firman Tuhan atau di dalam Yesus, kita nggak mudah jatuh, kita nggak mudah putus asa, kita nggak mudah ya seperti orang yang katakan amit-amit nggak terjadi buat kita bunuh diri karena menghadapi sesuatu yang mungkin menurut kita, aduh sudah terlalu berat hidup ini. Buat orang-orang yang mempunyai akar yang sangat kuat itu nggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi fungsi akar yang pertama adalah membuat kita kokoh dan tidak mudah goncang. Yang kedua, agar kita bisa terus dikenyangkan atau mendapat makanan, yaitu firman Tuhan. Ya, tadi kita juga sama-sama mendengar dari beberapa komen bahwa akar itu membawa nutrisi ke batang, kemudian ke daun-daun, supaya dia bisa tumbuh, supaya dia bisa hidup. Di dalam Mazmur 1 ayat ketiga dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 8 dikatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepian batang air, ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di kata-kata yang terakhir dikatakan bahwa menghasilkan buah, dan ini menjadi poin ketiga daripada fungsi akar. Agar kita menghasilkan buah dan menjadi berkat. Amsal 12 ayat 12 dikatakan bahwa tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Ini kira-kira 3 fungsi akar yang saya dapatkan, yaitu yang membuat pohon itu tetap kokoh, tetap berdiri tegak, apapun yang terjadi dia tetap berdiri dan tidak mudah jatuh. Yang kedua adalah dia membawa nutrisi, membawa makanan untuk batang dan untuk daun, dan yang terakhir adalah untuk buah yang akan dihasilkan. Dan yang ketiga, pohon harus menghasilkan buah. Karena kita sudah lihat juga bahwa Tuhan katakan kalau engkau tidak menghasilkan buah seperti ilustrasi di dalam kebun anggur, maka engkau akan dikerat dan dibuang di dalam api ya. Jadi berakar dalam firman Tuhan sesuai dengan fungsi akar, yang salah satu bagian daripada tanaman adalah menghasilkan buah.
Kita lihat slide berikutnya, silakan. Nah, kalau tadi kita sudah lihat fungsi akar tersebut, nah yang kita mau lihat lagi lebih dalam lagi tentang berakar dalam firman Tuhan adalah kalau kita sudah lihat tadi dari awal sampai sampai saat ini di dalam slide ini saya katakan bahwa kita boleh mengambil satu kesimpulan atau kita boleh menyimpulkan akhirnya bahwa berakar dalam firman Tuhan adalah proses seumur hidup. Kan tadi saya sudah bilang, selama akarnya ada, maka pohon itu akan hidup atau tumbuh. Tetapi kalau pohon yang nggak ada akarnya, ya dia cuma hanya pohon plastik atau pohon imitasi atau pohon buatan. Kelihatannya hidup, tetapi kalau kita amati sebenarnya dia tidak hidup. Sama seperti kehidupan kita. Kalau orang lain bisa lihat kehidupan kita, oh baik-baik saja, tetapi Tuhan tidak bisa pernah ditipu. Kalau hidupmu tidak berakar di dalam firman Tuhan, satu saat orang akan melihat bahwa hidupmu hanya sesuatu hidup yang imitasi atau hidup yang palsu. Hidup yang tidak sesungguhnya hidup karena kamu tidak berakar dalam firman Tuhan. Dia bisa menghasilkan buah? Pasti jawabannya tidak. Tapi kita lihat kok ada buahnya, ya itu hanya buah-buah plastik yang nggak bisa dimakan, yang nggak bisa dinikmatin. Hanya cukup dipandang saja. Nah, kehidupan kita nggak mau seperti bunga-bunga plastik atau bunga-bunga imitasi, tetapi kita nggak mau seperti pohon-pohon plastik itu, tetapi kita mau menjadi pohon yang sungguhan, pohon yang benar-benar hidup karena ada akarnya dan kemudian berbuah lebat. Dan ini merupakan satu proses yang nggak bisa seketika terus kemudian langsung semuanya ada dan semuanya jadi. Kita lihat tadi kan di dalam video tadi itu ada hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari seterusnya sampai pohon itu mati. Pohon itu mati kapan? Ambil aja akarnya, dia pasti mati. Jadi berakar dalam firman Tuhan itu adalah satu proses yang bukan sementara, proses yang bukan hanya periode waktu tertentu, tetapi proses yang terus-menerus seumur hidup kita. Kita baca yang poin yang pertama adalah berakar dalam firman adalah suatu proses yang berlangsung selama kita hidup. Kapan proses ini berhenti? Ya kalau kita mati. Sama, itu pun terjadi fungsi akar dan lain sebagainya udah nggak berfungsi lagi. Kapan? Ya saat akarnya udah nggak ada, atau akarnya kering, atau akarnya mati, ya pohon itu juga udah nggak hidup lagi. Ya, dikatakan di sini sama seperti pohon saat akarnya tidak berfungsi lagi, maka pohon tersebut pasti mati. Matius 13 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan bahwa sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kita nggak mau punya kehidupan seperti ini, ya. Jadi kita cuman ya mengenal firman Tuhan, hanya tahu, jago dengan ayat-ayat dan sebagainya, tetapi kita nggak pernah melakukan atau kita tidak pernah mempraktekannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastinya tidak akan ada buah yang kita hasilkan. Kita kenal firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, terus kemudian Pak Budi juga pernah tambahan, kita nyanyikan firman Tuhan, dan sehingga itu menjadi rema, menjadi sesuatu gaya hidup di dalam kehidupan kita, dan baru orang lain bisa merasakan buahnya. Artinya tanah-tanah yang berbatu ini, atau kalau kita terus baca di dalam Matius 13 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa ada juga benih yang jatuh di dalam semak-semak berduri. Nah, ini pasti akan menghambat pertumbuhan. Kita lihat yang berikutnya ya, harus ada pertumbuhan. Nah,
ini poin yang kedua. Jadi berakar dalam firman Tuhan bukan sekedar kita kemudian udah istilahnya itu bertunas atau segala macam, tapi setelah itu berhenti sampai di situ. Harus ada pertumbuhan. Sama seperti pohon juga, bila tidak ada pertumbuhan, maka kita harus cek apakah akarnya ada atau apakah akarnya berfungsi normal. Dan mendapatkan makanan yang cukup atau ada kendala atau ada hambatan, dalam kurung batu-batu. Demikian juga manusia yang bertumbuh, tentunya manusia yang lahir dari bayi, anak-anak, kemudian akan masuk masa remaja, dan akhirnya akan menjadi dewasa. Ada pertumbuhan. Nah, tadi kalau yang ikut dari awal sebelum kita masuk dalam kebaktian, ada anaknya Loren ya, Angelica ya. Nah, itu masa kanak-kanak ya. Jadi dia sudah masa bayi, sekarang dia sudah masa kanak-kanak. Dan kita kan nggak mau kalau misalnya punya anak terus masa kanak-kanak terus, nggak mau gitu. Memang saat kita melihat anak itu, lucu ya tadi kayak Angelica kan, ayo berdoa, dia berdoa gitu. Kita semua ketawa karena memang sangat ngegemesin gitu kan ngelihat anak-anak. Tapi kan Loren juga nggak berharap gitu nanti kayak begini terus nih, enggak. Dia rawat Angelica, dan dia berharap kemudian akan masuk ke dalam masa remaja dan akhirnya akan menjadi orang dewasa yang bisa mandiri dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak ada pertumbuhan, kita bisa bayangin ya buat apa gitu. Jadi pertumbuhan ini harus ada di dalam kita berakar di dalam firman Tuhan. Ya, jadi berakar dalam firman Tuhan itu yang tadi dikatakan bahwa prosesnya berlangsung seumur hidup. Selama kita hidup, ya terus berjalan. Dan kemudian harus ada pertumbuhan. Kalau nggak ada pertumbuhan, ini dalam tanda petik. Saya dibaptis udah lama banget. Tahunnya saya nggak ingat. Tapi saat itu saya ingat lagi SMP, ya. Jadi sampai sekarang bertumbuh nggak gitu kan? Ya harus ditanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya udah ngikut Tuhan mungkin udah puluhan tahun. Bertumbuh nggak gitu kan? Nah, kita harus cek kehidupan rohani kita. Kita bertumbuh nggak? Atau dari dulu begitu-begitu aja? Ya. Nah, hari ini Tuhan ingatkan buat kita, ayo yang merasa belum bertumbuh, kita bertumbuh sama-sama. Banyak sekali sarana-sarana yang diberikan lewat gereja kita, kemuliaannya, ada komsel, terus kemudian ada gemar membaca Alkitab. Ini semua adalah nutrisi-nutrisi yang harus kita serap lewat akar kita. Tapi ini nggak akan jadi apa-apa kalau akar kamu nggak berfungsi. Akar yang terbuat dari plastik, walaupun dikelilingi dengan nutrisi, dikasih pupuk, dikasih apa segala macam, nggak akan bisa dia nyerap. Karena memang akarnya nggak berfungsi. Akarnya memang bukan akar yang hidup, bukan akar yang baik. Gitu. Dikatakan bahwa mungkin udah rusak akarnya, ya nggak bisa nyerap makanan. Kalau makanannya nggak bisa diserap, ya nggak mungkin terjadi pertumbuhan. Kalau nggak ada pertumbuhan, nggak mungkin bisa menghasilkan buah. Nah, siang hari ini, kalau Tuhan sudah ingatkan kita, ayo kita sama-sama boleh apa artinya ya, melihat kehidupan kita. Apakah ada pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita? Apakah selama ini kita mengikut Tuhan, kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi, jangan berhenti sampai situ. Teruskan, kita terus berada di dalam Tuhan, kita terus selalu hidup dengan melimpah ucapan syukur, dan kita selalu hidup berdasarkan landasan kasih Allah, anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu yang bisa menguatkan kita, sehingga kita boleh menjadi satu sosok yang dikatakan kamu memang berakar di dalam firman Tuhan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir dikatakan bahwa harus menghasilkan buah.
Matius 7 ayat 17 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, poin yang ketiga, di dalam berakar dalam firman Tuhan, kita boleh menyimpulkan atau kita boleh mengambil satu kesimpulan, kalau sudah ada pertumbuhan harus menghasilkan buah. Buahnya buah yang mana? Demikian di Matius 7 ayat 17 dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita ditanam di dalam firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah adalah yang baik. Kalau kita melihat ini, artinya kita adalah pohon yang menghasilkan buah yang baik. Karena kita tertanam atau berakar di dalam firman Tuhan. Jadi nggak usah diragukan lagi. Buah yang kita hasilkan adalah buah yang baik kalau kita berakar dalam firman Tuhan. Nggak ada yang bisa mendebat, nggak ada yang bisa komplain, atau nggak ada yang bisa di Galatia 5 ayat 22 dan 3 tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Ini jelas. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau buah itu baik, nggak ada seorang pun yang dapat menentang. Mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan, mereka bisa mendapatkan berkat lewat apa yang kita hasilkan. Buah roh artinya kalau kita berbuah di dalam roh, ini menandakan bahwa hidup kita pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi berakar di dalam firman Tuhan artinya bisa juga kita katakan bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, atau Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita. Dan lewat itu semuanya kita boleh melihat bahwa kehidupan yang kita miliki berakar di dalam firman itu Tuhan itu menjadi satu kehidupan yang Tuhan inginkan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Demikian yang boleh saya sampaikan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Boleh berdoa, Pak.